感应到诸多法则波动，仿佛身处宇宙本源之地一般。放眼整个原始宇宙，甚至宇宙之外，实力都无有匹敌者。伟大的宇宙本源在等待你响应召唤。罗峰，就看看它的威力吧。牙齿，人类罗峰。 Melanjutkan dari episode sebelumnya, Luo Feng kembali memasuki Original Star. Namun kali ini, segalanya berbeda. Begitu muncul, ia langsung menyapu medan pertempuran. Satu tebasan, seorang penguasa semesta tingkat dominator langsung tewas. Tak berhenti di situ, 13, yang mulia semesta, juga ikut tumbang berturut-turut. Kekuatan yang ia tunjukkan bahkan membuat penguasa kota Chaos terdiam tak percaya. Setelah kembali dari wilayah aliansi binatang raksasa langit berbintang, kekuatan Luo Feng melonjak drastis. Tanpa ragu, ia kembali ke Original Star. Jika sebelumnya ia masuk diam-diam hingga dianggap takut oleh berbagai kekuatan besar, maka kali ini ia justru datang terang-terangan. Dengan identitas sebagai manusia. Bahkan, sambil tersenyum santai, ia memberi label pada dirinya sendiri. Gudang harta bergerak berbentuk manusia. Tanpa ragu, Luo Feng melangkah ke pusaran ruang. Dalam sekejap, ia tiba di salah satu Original Star. Ia tahu aturan di sini. Di awal pembukaan, pembantaian akan mencapai puncaknya. Setelah itu, para ahli akan bersembunyi, menunggu kesempatan. Sayapnya bergetar. Luo Feng melesat ke pegunungan. Tak lama, ia menemukan sesuatu di atas danau. Sebuah kain tipis berwarna ungu. Ia turun perlahan, lalu mengikatnya dengan kekuatan ilahi. Harta karun itu bernama Tirai Langit Zichen Tiruan. Sebuah harta kelas berat yang bisa membungkus musuh dalam sekejap. Namun Luo Feng sedikit mengernyit. Kenapa harta alami di Original Star justru disebut tiruan? Ia hanya bisa menghela napas. Alam semesta memang penuh misteri. Di tempat ini, ia sangat paham satu hal. Jika beruntung, kau mendapat harta. Jika mati, semua akan direbut orang lain. Namun, bagi Luo Feng sekarang, penguasa semesta biasa bukan ancaman. Sedangkan penguasa alam semesta tidak bisa teleportasi di sini. Ditambah peringatan dari Virtual Universe, ia bisa menghindar dengan mudah. Tujuan utamanya sekarang hanya menunggu kabar dari Yang Mulia Tianyang. 29 jam berlalu. Langit mulai gelap. Di sebuah hutan, penguasa Fang Wang dari ras Ziye sedang beristirahat. Tiba-tiba, ia melihat sosok perak melintas di langit. Luo Feng, matanya langsung menyala. Seluruh alam semesta tahu Luo Feng hanyalah seorang abadi. Namun kekayaannya bahkan melampaui banyak penguasa semesta. Di mata banyak pihak, Luo Feng adalah gudang harta berjalan, dan sekarang ia muncul di depan mata. Setelah ragu 3 detik, Fang Wang mengambil keputusan. Seorang abadi tetaplah abadi. Baginya, mustahil Luo Feng bisa membunuhnya. Jika berhasil menangkapnya, ia akan mendapatkan harta luar biasa. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Tanpa suara, ia bergerak, lalu boom! Ia melesat ke langit. Begitu muncul, ia langsung menyerang habis-habisan. Domain waktu dibuka, kekuatan ilahi dibakar. Jurus terkuatnya dilepaskan. Dunia Fang Wang, cahaya mematikan memenuhi langit, menyerbu Luo Feng dari segala arah. Namun, Luo Feng sudah siap. Ia menggenggam pedang Zhan Yue. Ini adalah momen untuk menguji hasil kultivasinya selama 180 juta tahun. Pedang ditebas, ukiran hukum emas, dan ruang menyala di bilahnya. Sebuah cahaya emas dingin membelah langit. Dalam sekejap, serangan Fang Wang hancur, seperti kertas tipis. Cahaya pedang itu langsung menghantam armornya dan menembusnya. Tanpa sempat berteriak, tubuh ilahi Fang Wang musnah sepenuhnya. Yang tersisa hanya armor harta karun, satu set senjata. Cincin dunia Luo Feng mengumpulkannya dengan tenang. Nilainya hampir setara harta tingkat tinggi. Meski serangan tadi menguras energi besar, namun dengan dukungan klon lautan tak berujung, kondisinya tetap sempurna. Tanpa berkata apa-apa, ia kembali terbang, seolah tidak terjadi apa-apa.
tak seorang pun tahu seorang penguasa semesta baru saja jatuh, tanpa suara. Di sisi lain, di planet induk rasi Ye, klon Fang Wang tiba-tiba lenyap. Para muridnya panik, tanda jiwa hilang, artinya hanya satu, Fang Wang telah mati. 3 penguasa semesta lainnya segera berkumpul. Suasana menjadi tegang. Mereka tidak mengerti siapa yang bisa membunuhnya secepat itu, bahkan tanpa sempat meminta bantuan. Kesimpulan mereka hanya satu, pelakunya adalah penguasa alam semesta, atau makhluk spesial yang menentang langit. Satu-satunya harapan meminta pemimpin tertinggi aliansi wilayah utara untuk membangkitkannya. Namun, tak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Sementara itu, Luo Feng terus terbang santai di Original Star. Ia mengingat pertarungan tadi. Satu hal yang pasti, kekuatannya kini jauh melampaui sebelumnya. Dengan 900 kali tingkat gen kehidupan dan 100 kali amplitudo kekuatan ilahi, tubuhnya sudah setara penguasa semesta biasa. Memang, makhluk spesial masih lebih unggul dalam kemurnian energi. Namun teknik rahasia Luo Feng jauh lebih tinggi. Jika bertarung langsung, ia sudah mampu melawan mereka. Satu-satunya kendala, armor. Jika lawan memakai armor tingkat tinggi, ia butuh beberapa serangan untuk membunuh. Dari sini terlihat jelas betapa pentingnya pertahanan. Namun, jia-jia yang ia kenakan bahkan mampu menahan serangan penguasa alam semesta. Hasil kultivasi 180 juta tahun benar-benar luar biasa. Pemahamannya terhadap secret pattern membuatnya dengan cepat menguasai hukum ruang, dan kini ia telah memahami misteri terakhir. Pemusnahan, strangulation. Tinggal satu langkah lagi, menyatukan 3 misteri besar itu. Dan Luo Feng akan menembus ke tingkat yang mulia, semesta. Zuo Shanke pernah berkata, Luo Feng bisa menembus kapan saja, dan paling lambat, tidak lebih dari 1000 tahun. Saat itu, tiba, tubuh ilahinya akan sebanding dengan pohon dunia, makhluk spesial puncak, ditambah teknik rahasia miliknya. Ia bahkan bisa melawan penguasa alam semesta secara langsung. Dan yang paling penting, ia akan mampu mengeluarkan seluruh kekuatan menara bintang. Memikirkan hal itu, senyum tipis muncul di wajah Luo Feng. Ia terus terbang santai di Original Star, menunggu mangsa berikutnya. Tak lama kemudian, di sebuah cekungan tandus, 3 yang mulia semesta tingkat tinggi dari aliansi cincin duri menemukan dirinya. Begitu melihat Luo Feng, mata mereka langsung dipenuhi keserakahan. Seorang abadi, sendirian di Original Star, di mata mereka, ini bukan musuh, ini adalah harta berjalan. Salah satu sempat ragu, namun 2 lainnya sudah tak sabar. Makhluk berkaki 4 bertubuh kekar, bahkan langsung menyusun rencana pengepungan. Baginya, Luo Feng harus mati di sini. Namun, tepat saat mereka hendak bergerak, 2 cahaya melesat dari arah berbeda. Seekor binatang bermata 1 setinggi ratusan meter dan makhluk serangga humanoid bertangan seperti pisau. Mereka adalah Bashu Zunje dan Kebi Zunje. Melihat mangsa akan direbut, 3 ahli aliansi cincin duri langsung menyerbu. Di sisi lain, Bashu dan Kebi juga mempercepat langkah. Semua menuju satu target. Luo Feng. Di langit tinggi, Luo Feng tetap tenang. Ia langsung membaca kekuatan mereka. Bashu, besar, tapi lemah pertahanan. Bisa dibunuh sekali tebas. 3 lainnya, hanya tingkat tinggi. Tidak berbahaya. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia berpura-pura panik, berbalik, dan kabur. Melihat itu, 5 yang mulia langsung panik. Mereka menyebar, mencoba mengepung. Domain waktu dan ruang langsung dibuka. Serangan mulai menghujani Luo Feng. Kebi menyerang lebih dulu. Cincin spiritual melesat secepat cahaya. Namun, Luo Feng hanya mengangkat tangan. Boom! Lebih dari 1000 bintang hukum muncul, menyatu menjadi dewa binatang raksasa, dan dengan 1 kibasan ekor, serangan itu terpukul mundur. Bashu mencoba mencegat dari depan, namun Luo Feng berkelit dengan lincah. Dengan bantuan sayap Wu pembunuh, kecepatannya mencapai batas. Ia terus bermain-main di antara kepungan. Pertempuran semakin kacau.
Energi mengguncang langit. Namun, kedua kelompok mulai gelisah. Tak ada yang saling percaya. Tak ada yang mau berbagi hasil. Akhirnya, Bashu mengusulkan kerjasama. Bunuh Luo Feng dulu, harta, siapa cepat dia dapat. Mereka setuju. Koordinasi pun meningkat. Perlahan, ruang gerak Luo Feng mulai menyempit. Namun, tepat saat mereka yakin akan menang, bom! Gelombang emas meledak. Dalam sekejap, menutupi area puluhan juta kilometer. Kelima. Yang Mulia terjebak, Luo Feng langsung menerobos keluar. Para pengejar menyadari. Hambatan ini tidak terlalu kuat. Mereka pun terus mengejar. Namun, mereka tidak tahu semua ini adalah rencana Luo Feng. Domain emas Sungai Jiuxiao menjadi sinyal besar. Tak lama, pasukan lain berdatangan. Aliansi Iblis. Aliansi 9 wilayah. Aliansi Serangga. Total 8 Yang Mulia tambahan. Bahkan, satu penguasa semesta ikut datang. Melihat semakin banyak musuh, Luo Feng tampak panik. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum dingin. Ia menghitung perlahan. 12 Yang Mulia semesta. 1 penguasa semesta. Cukup, saatnya panen. Luo Feng langsung membakar kekuatan ilahi. Gelombang emas berubah liar. Lengket. Menekan. Menghancurkan. Hambatan meningkat drastis. Semua musuh terkejut. Kecepatan mereka anjlok. Gerakan mereka terhenti. Mereka semua terjebak di lautan emas tanpa batas. Baru saat itu mereka sadar. Ini bukan harta biasa. Ini adalah harta domain tingkat puncak. Dan mereka sudah masuk jebakan sejak awal. Sejak tadi, Luo Feng sebenarnya bisa kabur kapan saja. Namun ia sengaja berpura-pura lemah untuk memancing semuanya datang. Tujuannya hanya satu, membunuh dalam satu sapuan. Di pusat sungai Jiuxiao, Luo Feng mencabut pedang Jian Yue. Di sampingnya, Golden Horned Beast muncul. Keduanya langsung mengaktifkan transformasi Dewa Binatang. Satu menyerang dari dalam, satu dari luar, membentuk pengepungan sempurna. Tak ada jalan keluar, tak ada kesempatan kabur. Target pertama, Luo Feng, yang terkuat di antara mereka. Zhongzhan Zunje, seorang penguasa semesta dari aliansi serangga. Tubuhnya kecil, namun ia mengenakan armor tingkat tinggi. Kekuatan jarak dekatnya sangat menakutkan. Awalnya, ia masih tenang. Ia yakin bisa mundur kapan saja. Namun, saat cahaya pedang emas itu turun, ia akhirnya sadar ia salah besar. Tebas, satu serangan Luo Feng langsung menghancurkan jurus pamungkasnya. Armor tingkat tinggi memang menahan sebagian kekuatan, namun jelas itu tidak akan cukup. Namun, tubuh ilahi Zhongzhan langsung terkikis, 52%. Ia bahkan belum sempat mengirim sinyal minta tolong. Tebas kedua turun. Tanpa ampun. Tubuh ilahinya musnah sepenuhnya. Luo Feng menatap armor yang melayang di udara. Dalam hati, ia langsung menarik kesimpulan. Teknik pamungkasnya sudah mampu menembus armor tingkat tinggi. Namun, jika lawannya memiliki tubuh ilahi lebih besar, maka akan butuh lebih dari 1 atau 2 serangan. Kematian Zhongzhan langsung menghancurkan mental musuh. Di dalam sungai Jiuxiao, jeritan dan permohonan ampun terdengar di mana-mana. Di sisi lain, Golden Horned Beast bertarung lebih brutal. Satu hantaman, Ji Qizun langsung tewas. Sedangkan Yang Mulia semesta lainnya, yang bahkan tidak memiliki armor harta, di hadapan Luo Feng tidak mampu menahan satu jurus pun. Dalam waktu singkat, 13 ahli asing, semuanya gugur. Tak satu pun berhasil keluar dari sungai Jiuxiao. Namun, gelombang pertempuran itu telah menarik perhatian. Dari kejauhan, 6 kelompok dengan total 15 Yang Mulia semesta tiba. Di antaranya, Bifa Zunje dari ras iblis. Mereka hanya bisa mendengar jeritan, namun tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Saat sungai Jiuxiao mereda dan sosok Luo Feng kembali terlihat, semua orang memiliki satu pikiran yang sama. Pasti ada penguasa semesta puncak yang bersembunyi, menggunakan Luo Feng sebagai umpan. Dengan marah, Bifa Zunje berteriak, "Siapa yang bersembunyi di dalam cincin duniamu? Penguasa istana Tianxi, Raja Iblis Penjara Bintang, atau Zunje pohon leluhur?"
Luo Feng hanya tersenyum santai. Dari awal, memang hanya aku sendiri. Namun, tidak ada yang percaya. Saat Luo Feng berubah menjadi cahaya dan melesat ke arah mereka, Bi Fatsunje langsung ketakutan. Ia berbalik dan kabur tanpa ragu. Yang lain pun ikut panik. Mereka berpencar ke segala arah, takut menjadi target berikutnya. Tak lama kemudian, berita ini menyebar ke seluruh alam semesta. Di aliansi cincin, duri Jiqi Zunze berhasil dihidupkan kembali melalui teknik klon. Dari mulutnya, mereka mengetahui pelaku adalah makhluk hitam dengan jalur dewa binatang unsur emas. Namun, setelah dipikirkan berulang kali, mereka tetap tidak percaya. Mustahil itu Luo Feng. Kesimpulan mereka, penguasa kota kaos pasti diam-diam mengirim ahli kuat untuk melindungi muridnya. Bahkan di dalam Hongmeng sendiri, para penguasa istana juga berpikir demikian. Ucapan selamat pun berdatangan. Strategi yang luar biasa. Namun, penguasa kota Chaos hanya tersenyum tipis, karena di dalam hatinya ia juga bingung. Ia tidak mengirim siapapun. Seluruh alam semesta telah salah menebak sosok yang mampu membunuh yang mulia semesta dalam satu serangan. Membunuh penguasa semesta berarmor tinggi dalam 2 tebasan. Bukan orang lain, itu adalah Luo Feng sendiri.